Shalom, selamat pagi buat kita semua, buat jemaat Tuhan Miracle Seturan dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Saya yakin dan percaya kita semuanya dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kami semua di sini sangat bersuka cita karena kami melayani Tuhan, dan saya yakin dan percaya bahwa energi kami di sini juga tersalurkan kepada teman-teman semua yang ada di rumah. Boleh teman-teman yang ada di sini kita lambaikan tangan buat teman-teman kita. Shalom semuanya, terima kasih. Halo Abigail, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Oke teman-teman, namun sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita bersuka cita bersama, kita menyembah Tuhan, kita bersyukur untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kita memulainya dengan doa. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dari malam hingga pada pagi hari ini kami bersyukur kami ada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, layak dan kuduskan kami Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini. Berkati kami, urapi kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan ibadah kami hanya dalam nama-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Puji nama Tuhan. Teman-teman boleh komen untuk menyapa kami di sini. Dan teman-teman juga jika ada yang mempunyai doa, pergumulan, beban masalah, boleh kalian komen untuk bisa kami doakan selalu. Juga boleh WA secara pribadi kepada saya dan Pak Gembala. Baik teman-teman, mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah Dia, karena hanya oleh kuasa darah kita diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita datang kepada-Nya dengan ucapan syukur, karena hanya oleh kuasa darah Yesus kita diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ku masuk ke hati
Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama Tuhan. Teman-teman yang terberkati boleh lambaikan tangan di komen. Saya kenal percaya kita semua diberkati pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk membaca satu firman Tuhan sebagai landasan buat ibadah kita pada pagi hari ini. Mari teman-teman semua yang ada di rumah boleh membuka Alkitabnya. Kita akan membuka dalam Mazmur ayat pasal 95 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Sekali lagi Mazmur 95 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan. Demikian firman Tuhan, Mazmur 95 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Ayat yang pertama, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung pun kepunyaannya. Ayat yang terakhir, kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama bersukacita bersama lagi teman-teman. Saya yakin percaya bahwa kuasa Tuhan selalu mengurapi teman-teman semua dan bersukacita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian yaitu Diberi Kuasa. Mari kita bersorak bagi Tuhan kita.
sukacita, silakan sekali lagi lambaikan tangan di komen, boleh? Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih stay bersama dengan kami. Selamat pagi Bapak Suhardono yang baru bergabung. Tuhan Yesus memberkati dan tetap selalu sehat. Puji nama Tuhan, teman-teman. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan yang boleh disampaikan dapat menjadi kekuatan dan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sebelum masuk dalam firman, kita datang kepada Tuhan, menyembah Dia lagi dengan satu pujian yang mengatakan, karena salibmu ku hidup. Hanya karena salib Tuhan kita dapat hidup. Hanya karena Dia kita dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Oke, shalom. Tuh kita semua, David bisa pasangkan. Oke, shalom untuk sahabat semua yang ada di rumah. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat karena penyertaan Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan tidak lama karena kita online sehingga kita harus mendengarkan dengan cepat, dan juga saya yakin kita juga mungkin mengalami keterbatasan kuota. Jadi kita langsung saja mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan menolong hingga kami dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita akan membaca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang 9 sampai yang 10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10. Enggak kelihatan Bapak. Oke, firman Tuhan berkata demikian. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Amin. Saudaraku, pasti ketika ditanya apakah kita semua mengerti tentang arti kasih, maka kita semua akan menjawab, ya, saya tahu apa itu mengasihi. Saudara-saudara, mengasihi adalah tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi dengan penuh rasa kasih yang besar, rasa cinta yang besar untuk memberikan segala yang kita punya, ya, baik waktu, baik apa yang kita miliki untuk kepentingan dan kebutuhan orang lain. Kasih merupakan sesuatu yang dibutuhkan banyak orang, ya. Kasih merupakan hal yang paling dasar kita butuhkan. Tentu ketika kita lahir, ya, kita membutuhkan kasih Allah, bahkan kasih dari orang tua kita, ya, dengan sangat kerinduan, ya, kita pengen dikasih oleh orang tua kita, oleh mama, oleh papa, ya. Anak yang dikasihi dengan kasih yang luar biasa oleh orang tuanya, maka akan bertumbuh menjadi seorang yang benar-benar hidup dan benar-benar bertumbuh di dalam sebuah pribadi yang lebih baik, karena kasih yang luar biasa itu ia dapatkan dalam diri kita. Nah, saudaraku semua, kebutuhan kasih yang luar biasa itu juga bukan hanya ketika kita kecil, bahkan sampai kita besar. Kita membutuhkan kasih, ya. Kita membutuhkan kasih dari sesama kita, bahkan kita membutuhkan, apalagi yang punya pacar, ya, yang sudah mulai pacaran, kita membutuhkan kasih atau cinta dari pasangan kita. Yang berumah tangga juga demikian, membutuhkan kasih yang luar biasa antara suami dan istri. Saudara, saya ingin menjelaskan bahwa kasih merupakan kebutuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara, tema kita hari ini adalah Allah mengasihi kita, ya, dengan luar biasa, dan kita harus mengasihi orang lain dengan kasih yang telah Allah berikan kepada kita.
Saudara, bagaimana caranya agar kita dapat mengasihi orang lain, agar kita dapat menunjukkan rasa kasih itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Saudara, kalau kita bicara tentang kasih, ya banyak orang mengatakan aku mengasihi kamu, aku mengasihi sesama. Tetapi dalam praktek kasih itu memang sangat sulit untuk dilakukan. Kenapa saudara? Karena kasih membutuhkan yang namanya sebuah pengorbanan. Saudara, ya, sebuah pengorbanan yang besar. Bagaimana caranya agar kita dapat mengasihi orang lain bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kasih dari Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Dalam ayat tadi yang sudah kita baca, dalam hal inilah ayat 9, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Saudara, ketika kita mau mengasihi orang lain, maka kita harus mengerti bahwa Allah adalah kasih. Saudara, dijelaskan bahwa ayat ke-8 dan 16b disebutkan, ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, dikatakan barang siapa tidak mengasihi, maka dia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Saudara, di sini disebutkan bahwa ketika seseorang tidak mampu mengasihi orang lain, maka dia tidak mengenal Allah. Kenapa bisa didefinisikan demikian? Karena seseorang yang mengenal Allah, dan hidup bergaul dengan Allah, maka dia juga akan melakukan sama seperti yang Allah kerjakan. Minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwa seorang tokoh yaitu Nuh yang hidup bergaul dengan Allah luar biasa, sehingga kehidupannya mengalami perubahan yang drastis. Saudara, hari ini pun kita harus memahami bahwa ketika seseorang bergaul dengan Allah, mengenal Allah, maka di dalam kepribadiannya, di dalam kehidupannya, kasih akan Allah itu dinyatakan bagi setiap kita. Dan ayat 16b dikatakan, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amin, saudara. Nah, seseorang yang mengenal dengan Allah, bergaul dengan Allah, maka secara otomatis kehidupannya akan mengalami perubahan, dan apa yang ada dari Allah, yaitu karakter-karakter Allah yang secara utama yaitu kasih, maka itu pun ada di dalam dirinya. Saudara, seperti sebuah istilah yang mengatakan bahwa ketika kita bergaul dengan siapa saja, itu menentukan bagaimana sikap dan kebiasaan kita, betul? Kalau kita bergaul dengan seseorang yang suka mabuk-mabukan, maka otomatis saudara akan terkontaminasi untuk mabuk-mabukan. Ketika saudara bergaul dengan orang-orang yang suka berkata-kata kotor, maka akan terkontaminasi saudara, ya, menjadi orang yang senang berkata-kata kotor. Tapi kalau saudara bergaul di tengah-tengah orang benar, di tengah-tengah orang yang kudus, di tengah-tengah orang yang taat, di tengah-tengah orang yang mengasihi Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan, maka saudara juga secara tidak langsung akan mendapatkan impartasi yang luar biasa. Kalau saudara hidup bersama dengan Tuhan, saudara hidup bergaul dengan Tuhan, secara langsung saudara akan mengalami perubahan juga, yaitu hidup di dalam karakter-karakter Tuhan. Sebab itu dikatakan di sini, kalau kita tidak mengasihi, berarti kita tidak mengenal Allah. Saudara, kalau hari-hari ini kita masih penuh dendam, kalau hari ini kita masih punya pikiran-pikiran jahat, kalau hari ini kita masih penuh dengan kekhawatiran, kalau hari ini kita masih punya pikiran-pikiran yang buruk terhadap orang lain, berarti kita tidak mengenal Allah, saudara. Ya. Berarti kita tidak mengenal Allah. Harusnya kita yang mengenal Allah
benar-benar memiliki kasih di dalam hidup kita. Di sana dikatakan ayat 8 dan 16b, dua ayat itu menekankan kasih Allah adalah kasih pengorbanan. Kasih yang begitu besar. Kasih yang luar biasa. Ya, kasih yang tidak terbatas. Kita harus belajar bahwa Allah adalah kasih. Kita harus mengenal bahwa Allah adalah kasih. Kita harus bergaul hari lepas hari dengan Allah. Tetapi pertanyaannya, wah, Tuhan kan tidak berbentuk fisik sehingga kita nggak bisa ngobrol sama Dia. Itu adalah keterbatasan kita untuk memahami Allah. Seharusnya ya kita bergaul dengan Allah. Maksudnya adalah kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, kita rajin beribadah dan hidup di dalam kehidupan yang benar. Saudara, Allah adalah roh. Siapa yang ingin menyembah Dia, siapa yang ingin bersekutu dengan Dia, maka kita harus bersekutu Dia dengan roh. Tidak mungkin, kita tidak bisa. Siapa bilang tidak bisa, saudara? Karena kita diciptakan dari nafas Allah. Ya, kita diciptakan dari tanah liat, dikatakan langsung kita diberikan nafas Allah. Berarti ada bagian Allah dalam diri kita, yaitu roh yang abadi. Sehingga kita dapat berkomunikasi, dapat bersama-sama ya, berhubungan dengan Tuhan. Saudara, kalau kita ingin mengasihi sesama kita, maka kita harus punya tingkat pengertian bahwa Allah itu adalah kasih. Ya, sehingga ketika Allah mengasihi, kita harus menunjukkan kasih yang sama juga. Kita harus hidup di dalam kasih yang sama. Saudara, yang kedua adalah bagaimana cara kita dapat mengasihi? Kita harus mengetahui bahwa Allah telah mengasihi kita, saudara. Selain kita memahami pengertian bahwa Allah adalah kasih, maka kita harus tahu bahwa Allah telah mengasihi kita, saudara. Kita dikasihi oleh Allah bahkan sebelum kita mengenal Allah, ya. Di ayat yang ke-19 dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, kalau kita nggak dikasih oleh orang tua kita, nggak dikasih oleh orang banyak, kita merasa orang jahat kepada kita. Tapi ingat, ada satu pribadi yang tidak pernah melupakan hidup kita, dan Dia pencipta kita, dan Dia sangat mengasihi kita, adalah Allah, saudara. Ya, adalah Allah yang penuh kasih dan mencintai kita. Ya, di sana dikatakan Allah mengasihi kita, ya, terlebih dahulu. Kita udah nyanyi tadi, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Saudara, disalib adalah sebuah pengorbanan yang besar yang Allah tunjukkan untuk mengasihi kita, untuk memberikan kehidupan yang baru, untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap kita. Sehingga kita harus menyadari tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang sudah Tuhan berikan. Kalau hari-hari ini kita merasa kita nggak dikasihi oleh orang lain, kita merasa putus asa, kita merasa lelah dengan kehidupan, ingatlah satu pribadi yang sudah luar biasa mengasihi kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada orang yang bisa memberikan hidupnya bagi orang lain yang telah melakukan kesalahan. Kalau untuk orang benar, mungkin banyak orang ingin membela. Tapi untuk orang yang berdosa seperti kita, siapa yang membela kita? Yaitu Tuhan yang sudah mengasihi kita. Ya, Allah mengorbankan hidupnya untuk menunjukkan kasih. Saudara, kasih itu tidak hanya berupa omongan, tapi juga berupa pengorbanan, saudara. Ya, pengorbanan itu merupakan citra atau gambaran kasih yang ada di dalam pribadi kita. Saudara, sama ketika saudara mencintai atau mengasihi pacar atau mengasihi orang lain, maka itu tidak hanya sebuah omongan, tapi harus dilakukan. Firman Tuhan berkata, kalau ada padamu apa yang diminta oleh saudaramu, jangan kamu menahannya, tapi berikan. Jika ada orang mengajakmu jalan 1 mil, maka kamu harus menemani dia lebih dari 1 mil, 2 bahkan 3. Ketika engkau
ada saudaramu yang meminta barang kepadamu, baju, maka kamu harus memberikan dia lebih daripada apa yang dia minta. Tuhan menunjukkan apa? Tuhan menunjukkan dan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi lebih daripada apa yang dapat kita berikan kepada orang tersebut, saudara. Kasih merupakan sebuah pengorbanan. Allah telah mengasihi kita. Kalau kita belum mengerti tentang kasih, berarti kita belum mampu atau belum sampai pada tahap pemahaman dan pengertian bahwa Allah telah mengasihi kita dan kita belum mengalami kasih daripada Tuhan tersebut. Dan saya pada siang hari ini mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan kehidupan kita. Saudara, kehidupan kita begitu fana. Ya, kehidupan kita terbatas, umur kita nggak panjang. Tetapi dengan usia yang diberikan oleh Tuhan, seharusnya kita dapat hidup menunjukkan citra yang baik dengan cara menunjukkan kasih bukan hanya kepada sesama kita, ya, tetapi yang paling utama adalah mengasihi Allah. Jika kita mengasihi Allah, jika kita benar-benar mengutamakan Allah, maka kasih kepada sesama itu dapat kita lakukan hari lepas hari. Amin. Jika kita mengasihi Allah, jika kita mengutamakan Allah, saudara, sekali lagi saya katakan kita dapat mengasihi orang lain. Kita dapat mengampuni orang lain, kita dapat hidup berdamai dengan orang lain. Karena apa? Karena Allah adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Lalu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ingat, hukum yang pertama harus dilakukan untuk dapat melakukan hukum yang kedua. Saudara harus mengasihi Tuhan totalitas sehingga saudara dapat mengasihi sesama seperti Allah telah mengasihi kita. Amin. Saudara, marilah kita belajar pada hari ini untuk lebih kembali lagi mengintrospeksi diri kita, ya. Apakah kita sudah mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Secara sederhana, apakah kita sudah membaca Alkitab setiap hari? Atau kita sudah lupa membaca Alkitab, saudara? Apakah kita sudah merenungkan firman Tuhan setiap hari? Apakah kita berdoa setiap hari? Ketika bangun tidur, sebelum tidur, apa kita mendoakan setiap pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan? Atau kita hanya diam saja, tidak ingin berbicara kepada Tuhan? Seakan-akan kita menganggap Tuhan itu tidak ada. Apakah kita masih percaya? Atau kita kehilangan kepercayaan bahwa Allah itu ada? Apakah kita sudah mulai lemah atau sudah jarang beribadah? Sudah tidak bersemangat lagi karena sudah online, saudara? Ya. Kita bisa membuang banyak kuota kita untuk melakukan aktivitas yang lain. Kita bisa membuka media sosial berjam-jam. Kita bisa nonton YouTube sampai berjam-jam. Kita bisa bermain game sampai berjam-jam. Tapi untuk ibadah yang hanya online 1 jam, kita sangat berat, saudara. Kita harus belajar, ya, bahwa keinginan daging begitu kuat, tetapi keinginan roh dapat mengalahkan keinginan-keinginan daging. Saudara, itu pertanyaan untuk kita semua untuk introspeksi. Hari ini apa kita sudah mulai lemah di dalam ibadah kita? Dalam keadaan sekarang harusnya kita semakin bersemangat, semakin kuat di dalam Tuhan, karena merupakan tanda-tanda dari akhir zaman. Merupakan tanda-tanda bagaimana perubahan besar terjadi di dunia ini. Saudara nggak bisa jalan dan menghadapi situasi ini tanpa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan. Sehingga saya mengajak setiap kita, baca Alkitab setiap hari, berdoalah setiap hari, utamakan Tuhan setiap hari. Apapun yang kita alami, apa yang kita pergumulkan hari-hari ini, saudara, doakan kepada Tuhan. Keputusan-keputusan yang berat, keputusan-keputusan yang harus kita hadapi, doakan
bersama dengan Tuhan, ya. Doakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawabnya, saudara, ya. Apa yang kita alami semuanya kita ceritakan kepada Tuhan, karena Dia adalah sahabat kita. Kita mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Itulah cara-cara kita mengasihi Tuhan. Lalu kita hidup di dalam kebenaran dan firman Tuhan. Saudara, biarlah itu menjadi introspeksi bagi diri kita untuk kita benar-benar mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua dapat menjalankan apa yang Tuhan katakan. Dan teman-teman yang masih online, teman-teman yang masih bersama dengan kita, ketika kita mungkin hari ini atau kemarin sudah melakukan kesalahan, sudah gagal, sudah tidak hidup dalam kebenaran, jangan putus asa, saudara. Karena Allah itu kasih. Dia tetap mengharapkan perubahan dalam kehidupan kita, ya. Jangan mundur. Aku sudah berdosa, aku nggak mau lagi hidup dalam kebenaran. Jangan, saudara, ya. Tuhan mengasihi kita dan rindu untuk mengubah kehidupan kita, ya. Terus berjuang. Kalau gagal, berjuang lagi hidup benar. Kalau mulai lemah, berjuang lagi untuk hidup dalam kekuatan Tuhan. Jangan pernah mundur. Tokoh-tokoh Alkitab juga banyak gagal, tapi mereka tidak pernah mundur, saudara. Ya, jangan pernah putus asa, sebab Allah ada bersama kita. Yosua pernah merasa takut, pernah, saudara. Ya, Daud pernah takut, pernah, saudara. Tapi mereka dikuatkan oleh firman Tuhan. Sebab itu, ketika kita takut, ketika kita lemah, berdoa, baca firman Tuhan, kita dikuatkan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman yang begitu singkat. Mungkin hamba-Mu penuh dengan kesalahan atau tidak mampu menjelaskan dengan baik karena keterbatasan dalam segala situasi yang kami alami. Tapi hamba-Mu berdoa biarlah Tuhan memberkati dan menolong sehingga setiap kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada, Tuhan menjamah dan mengubahkan kehidupan kami, menunjukkan kasih yang luar biasa yang telah Engkau korbankan pada kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi sesama dan orang lain. Nah, mau berdoa di tempat ini, setiap yang dalam keadaan sakit, lemah tubuh, dan apapun yang mereka hadapi dalam pergumulan, keputusasaan atau apapun, kami berdoa di tempat ini, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami melanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi dapat menjadi kekuatan buat kita semua, dapat menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita berdoa agar Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan setiap firman yang sudah kita dengar tadi. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah stay. Ada Michael. Shalom Mike, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih sudah bergabung. Buat teman-teman yang lain, thank you sudah stay juga. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman tadi dapat memberkati teman-teman semua, dan mari kita melakukannya dalam kehidupan kita. Kita akan lanjut ibadah kita. Kita akan menyanyikan satu pujian sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa berkat anugerah Tuhan selalu menyertai teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan agar tetap sehat dan fit melakukan segala pekerjaan dan aktivitas teman-teman semua. Oke, kita akan menutup segala rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan lagi, kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Kita naikkan ucapan syukur kita. Karena terlalu besar kasih Tuhan kepada kita, mari kita berikan hidup kita hanya untuk memuliakan nama-Nya. Terima kasih Tuhan.
bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Saya dengan sungguh-sungguh katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah
berdoa dan teman-teman di rumah bisa menutup mata juga lalu menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa, kiranya kasih setia dan cinta daripada Allah Bapa, pengorbanan, kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan serta pertolongan yang tidak henti-hentinya oleh Allah Roh Kudus turun atas setiap kita, menaungi kehidupan kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, pengumuman untuk kita semua pada siang hari ini ya. Pertama dari teman-teman GBI Miracle Service Seturan mengucapkan selamat hari Minggu ya. Selamat beribadah sudah selesai, dan selamat juga untuk yang mungkin baru pertama kali bergabung dengan kita ya. Kami nggak bisa menyambut langsung, tapi dari tempat ini kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah ya. Minggu depan boleh lagi gabung dengan kami semua. Dan untuk ibadah kita masih online ya, menunggu dari informasi Sinode GBI. Semua bahkan di seluruh dunia tidak boleh melakukan ibadah, khususnya GBI. Dan terima kasih ya, kita bertemu lagi minggu depan. Sama-sama katakan selamat hari Minggu. Dah.